Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari subkelompok 3 yang beranggota Resti Khotunada dan Anissa Lulu Febriani. Di sini kami membahas mengenai metode pemeriksaan dalam psikodiagnostik, di mana memiliki 6 tes, dan di sini kami hanya membahas 2 tes saja. Yang pertama, tes wawancara dan tes situasional. Menurut Bapak Mulyono tahun 2020, wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan lisan antara pewawancara dan yang diwawancarai. Biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka, tapi juga bisa melalui telepon atau media komunikasi lain. Dalam psikodiagnostik, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam tentang kondisi psikologis seseorang. Wawancara bisa membantu memahami pikiran, perasaan, motivasi, bahkan latar belakang masalah yang sedang dialami oleh individu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tokoh pengguna teknik wawancara, yaitu siapa? Yaitu Alfred Kinsey, di mana menggunakan metode wawancara pada tahun 1940-an untuk meneliti seksualitas manusia. Ia dikenal mampu membangun rasa percaya dengan responden dan menggali informasi sensitif melalui teknik bertanya yang terarah dan fleksibel. Nah, kelebihan kekurangannya apa sih? Kelebihannya, mampu menggali informasi secara mendalam, bisa menyesuaikan dengan responden, dan dapat menggunakan pertanyaan lanjutan untuk memperjelas jawaban. Kekurangannya apa? Yaitu membutuhkan pewawancara yang ahli dan memprosesnya memakan waktu yang lama, jadi bisa terjadinya bias. Nah, untuk jenis-jenis tes wawancara ada 2. Yang pertama tradisional, yang kedua modern. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tradisional. Yang pertama ada information giving interview, di mana wawancara ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan langsung dari pewawancara kepada orang yang diwawancarai. Tidak ada penggalian mendalam, hanya sebatas menyampaikan data atau penjelasan. Contohnya apa? Contohnya, seorang psikolog menjelaskan hasil tes psikologi kepada orang tua klien anak-anak, misalnya mengenai hasil tes IQ atau kondisi emosi anak. Selanjutnya, yang kedua ada information gathering interview, di mana wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data sebanyak dan sedalam mungkin. Pewawancara hanya mengajukan pertanyaan yang menggali pikiran, perasaan, atau pengalaman seseorang. Biasanya digunakan untuk memahami masalah psikologis atau latar belakang klien. Contohnya apa? Contohnya, seorang psikolog menanyakan kepada klien remaja tentang pengalaman masa kecil, hubungan dengan keluarga, atau perasaan yang sedang dirasakan. Nah, ini untuk membantu mendiagnosis masalah psikologis yang dialami. Selanjutnya yang ketiga ada fokus group interview, di mana wawancara ini dilakukan dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 8-12 orang yang didiskusikan bersama untuk mengetahui pandangan atau pengalaman dari berbagai sudut. Yang terakhir ada selection interview, di mana digunakan untuk memilih orang yang paling sesuai dengan posisi tertentu, misalnya dalam dunia kerja atau akademik. Nah, dalam psikodiagnostik, wawancara ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian individu dengan peran atau tanggung jawab tertentu. Yang tadi sudah menjelaskan tentang jenis-jenis tes wawancara tradisional, selanjutnya adalah tes modern. Nah, yang pertama ada telepon interview, di mana wawancara melalui telepon biasanya dilakukan jika pertemuan langsung tidak memungkinkan. Contohnya, seorang psikolog mewawancarai klien dari luar kota yang sedang mengalami gangguan tidur. Terus yang kedua ada video conference, yaitu virtual interview, di mana menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau Skype, efektif untuk keperluan wawancara jarak jauh. Contohnya apa? Calon penerima beasiswa diwawancarai oleh panitia seleksi lewat Zoom karena domisili mereka di luar negeri. Selanjutnya ada email interview, di mana pertanyaan dan jawaban disampaikan secara tertulis melalui email, cocok untuk pengumpulan data awal. Nah, selanjutnya ada webinar interview. Nah, terjadi dalam sesi pelatihan atau seminar online, bersifat interaktif dan biasanya berupa sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lulu Febriani dengan NIM 217. Pada tugas video psikodiagnostik ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi tes situasional. Pertama, kita akan bahas pengertian dari tes situasional. Jadi, apa yang dimaksud dengan tes situasional? Tes ini merupakan salah satu dari jenis tes kerja yang menggunakan berbagai situasi realistis di kehidupan nyata. Nantinya,
Peserta tes akan diminta untuk memberikan jawaban yang menurutnya paling tepat. Peserta tes ini menggunakan penilaian pribadinya dalam memilih respon atau jawaban. Nah, karena tes ini menyediakan berbagai opsi jawaban untuk menghadapi situasi pada tugas yang terdapat pada tes situasional, opsi jawaban yang dipilih peserta tersebut mencerminkan respon yang efektif atau tidak efektif. Tes situasional ini bisa berupa tes tertulis ataupun dikerjakan melalui komputer. Selanjutnya, ada macam jenis tes situasional. Yang pertama, leaderless group discussion atau diskusi kelompok tanpa pemimpin. Leaderless group discussion atau disingkat dengan LGD adalah satu metode penilaian yang digunakan dalam situasi seleksi, pelatihan, atau asesmen psikologis. Pada skema dasarnya, sekelompok terdiri dari 4 hingga 8 orang. Kelompok ini akan diminta untuk berdiskusi mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tanpa adanya seorang leader atau pemimpin yang ditunjuk secara resmi. Yang membedakan LGD dengan diskusi biasa adalah tidak adanya struktur kepemimpinan yang formal. Hal ini membuat peserta harus berinisiatif sendiri dalam mengatur jalannya diskusi, seperti menentukan siapa yang memulai pembicaraan, bagaimana mengelola perbedaan pendapat, dan bagaimana mencapai kesimpulan bersama. Selama diskusi, para penguji atau asesor tidak terlibat secara langsung, melainkan berperan sebagai observer atau pengamat yang mencatat dan menilai perilaku serta kontribusi masing-masing peserta. Yang kedua, ada tes in basket. Tes in basket merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses pelatihan maupun seleksi untuk posisi manajerial. Dalam tes ini, individu diberikan sejumlah dokumen seperti surat, memo, laporan, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya yang biasanya ditemukan dalam kotak masuk di lingkungan kerja. Peserta diminta untuk menangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah mereka sedang menjalankan tugas sehari-hari di lingkungan kerja. Mereka diharapkan dapat menentukan prioritas, mengambil keputusan, menyusun rencana tindakan, serta mendelegasikan tugas sesuai konteks situasi yang telah diberikan. Yang ketiga, ada role play. Role play atau bermain peran adalah metode latihan di mana seseorang diminta untuk memainkan peran dalam situasi tertentu yang disimulasikan. Metode ini sering digunakan dalam terapi, pelatihan sosial, dunia kerja, dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan seperti komunikasi, menyelesaikan masalah, mengelola konflik, dan juga memahami perasaan orang lain. Contohnya dalam pelatihan konselor, peserta bisa diminta berpura-pura menjadi konselor, dan temannya berpura-pura menjadi klien yang sedang konsultasi masalah keluarga. Lewat role play ini, peserta bisa belajar cara mendengarkan, memberi respon yang tepat, dan juga menangani emosi. Menurut Corsini, role play punya 3 tujuan utama. Yang pertama, diagnosis, yaitu untuk memahami lebih dalam masalah dan perasaan klien. Yang kedua, instruksional, yaitu belajar dari mengamati bagaimana orang lain bertindak dalam suatu situasi. Yang ketiga, pelatihan, yaitu melatih diri menghadapi situasi nyata dan belajar keterampilan baru. Keempat, ada Character Education Inquiry atau CEI. Merupakan salah satu bentuk tes awal yang dirancang untuk mengukur karakter dan moral anak, terutama dalam hal kejujuran dan altruisme. Altruisme yaitu sikap peduli dan rela menolong orang lain tanpa pamrih. Tes ini dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan dari tahun 1924 sampai 1929 oleh peneliti yang bernama Hardstone dan May. Awalnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendidikan agama bisa mempengaruhi karakter remaja. Seiring berjalannya waktu, fokus penelitian ini bergeser, bukan hanya sekedar melihat efek pendidikan agama, tapi juga mulai mengukur tes standar yang bisa digunakan untuk menilai moral secara ilmiah. Contoh penerapannya misalnya,
Anak-anak bisa diberikan situasi tertentu di mana mereka diuji bagaimana mereka bersikap saat ada peluang untuk berbuat curang atau saat diminta untuk membantu orang lain. Dari situ, bisa dilihat atau diukur karakter moral mereka berdasarkan tindakan nyata. Keunggulan pada tes situasional. Tes situasional ini berbeda dari tes konvensional seperti pilihan ganda ataupun esai. Di tes ini, peserta akan dihadapkan pada skenario atau situasi tertentu, lalu diminta untuk merespon seolah-olah mereka sedang mengalami situasi itu di dunia nyata. Menurut Mulyono, tes ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama, tes ini cocok untuk orang-orang yang kesulitan mengerjakan tes tertulis, seperti anak kecil atau individu yang punya hambatan tertentu. Yang kedua, tes ini bisa mengukur perilaku nyata, misalnya kemampuan kerjasama, komunikasi, atau bahkan kepemimpinan yang sulit untuk diukur pakai tes yang berbasis kertas. Dan yang ketiga, tes situasional punya validitas yang tinggi. Karena tesnya meniru situasi di dunia nyata, biasanya dinilai oleh lebih dari satu pengamat yang hasilnya lebih objektif dan juga akurat. Tapi, walaupun banyak kelebihannya, tes situasional juga punya kekurangan. Pertama, menyiapkan skenarionya tidak bisa salah-salahan. Harus dirancang dengan hati-hati supaya sesuai dengan tujuan tes. Kedua, tes ini butuh fasilitas atau perlengkapan khusus agar suasananya mirip dengan kondisi nyata. Dan yang terakhir, prosesnya cenderung memakan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan tes tradisional. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tes situasional adalah metode yang efektif untuk menilai perilaku nyata seseorang, walaupun pelaksanaannya memang lebih kompleks. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.